Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, Seong Jinwoo memiliki banyak hal untuk ditanyakan. Menjawab pertanyaan saya. Sebagai hasil persidangan, dia diberi hak untuk mengajukan pertanyaan. Masuk akal untuk meminta pihak lain untuk menghormati janji tersebut. Pada saat ini, patung batu bidadari itu bersinar merah. Tuhan! Apa? Mendengar seruan para pemburu, Cheng Jinwoo menoleh. Itu, orang-orang itu. Yang akan datang. Mata patung dan patung batu yang bergerak ke arah yang sama juga memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Orang-orang ini sedang bergerak. Hahaha. Malaikat batu tertawa liar. Jika kamu membunuhku, tidak ada yang bisa menghentikan bonekaku. Jadi kau masih ingin membunuhku? Malaikat batu memandang Cheng Jinwoo dengan provokatif. Cowok inferior memiliki banyak kelemahan. Jika pria ini adalah manusia, banyak hal yang menjadi kelemahannya. Dan di antara kelompok pemburu yang tidak diundang, beberapa menyebut pria ini sebagai teman. Namun, tidak seperti yang diharapkan patung batu malaikat itu, Cheng Xiaowu sedikit mengangkat sudut bibirnya. Apakah dia tertawa? Tanya Cheng Jinwoo. Bagaimana jika aku membunuh boneka-boneka ini setelah aku membunuhmu? Merasa bingung, malaikat batu itu berteriak keras. Jika kamu membunuhku sebagai perancang sistem. Saya berpikir tentang itu juga. Mata Seong Jinwoo yang menyela patung malaikat itu persis sama dengan mata saat patung malaikat itu mengepung para pemburu. Bahkan jika perancang sistem mati, sistem tidak akan runtuh. Pukul paku di kepala. Manusia di depannya bahkan sangat menyadari apa yang sengaja tidak mereka katakan. Kesalahan. Aku lupa kenapa aku memilih dia. Dia dulu sangat pandai melihat melalui aturan. Jika demikian, meskipun terpaksa, Angel Stone mengaktifkan kartu terakhir yang dimilikinya. Gemerincing. Sistem memblokir administrator sistem untuk masuk. Sistem memblokir administrator sistem untuk masuk. Sistem memblokir administrator sistem untuk masuk. Lonceng gemerincing. Lonceng gemerincing. Suara mekanis terdengar satu demi satu. Tapi pesan yang muncul selalu sama. Sistem memblokir administrator sistem untuk masuk. Ekspresi patung batu bidadari menjadi kaku. Patung batu bidadari mencoba menggunakan sistem, tetapi sistem tersebut sepertinya tidak ada di sisi patung batu bidadari. Cheng Jinwoo mengangkat bahu tidak setuju, dan patung batu malaikat di tangannya mulai berjuang. Ah, kau bajingan. Jika Anda tidak ingin menjawab, tidak perlu mempertahankannya. Seong Jinwoo melepaskan leher patung batu malaikat itu, dan mengayunkan tinju kirinya yang ajaib. Bang! Dampak besar menembus patung batu malaikat, meninggalkan lubang besar di dinding. Bla bla. Lingkungan terdiam sesaat. Tat demi tat. Aku akan memperlakukanmu seperti kamu memperlakukanku. Cheng Dangyu memberikan patung batu malaikat yang ingin menggunakan hukuman yang pantas diterimanya. Tak perlu dikatakan kepalanya, patung batu malaikat yang bagian atas tubuhnya hancur meluncur ke bawah dinding. Sayang sekali aku tidak mendengar jawabannya. Tapi pihak lain ingin menipu dirinya sendiri sejak awal. Apakah kata-kata yang keluar dari mulutnya benar-benar dapat dipercaya? Cukup. Cheng Jinwoo menyeka debu di tangan kirinya seolah ingin menampar penyesalan itu. Pada saat ini, sebuah suara mendesak memanggil Cheng Jinwoo datang. Pemburu Seong Jinwoo. Apa? Cheng Jinwoo berbalik. Aku terlalu fokus pada patung batu bidadari tadi, sehingga aku mengabaikan boneka lainnya. Patung-patung batu itu menyerang para pemburu dari Departemen Pemburu tanpa ampun sesuai dengan perintah patung batu malaikat sebelum mati. Pemburu Seong Jinwoo. Cui Zongin mencoba yang terbaik untuk menahan patung batu itu dengan sihir, sambil mencari Cheng Xiaoyu kemana-mana. Saat dia memanggil Cheng Jinwoo, patung batu itu terus berdatangan. Ledakan. Wu Zhenze, yang rahangnya terkena patung batu, mengguncang tubuhnya. Dia berjuang untuk menjaga keseimbangannya dengan kaki gemetar, tapi dia tidak lupa melihat ke kiri dan ke kanan. Para pemburu di sekitarnya memulai pertempuran sengit dengan monster yang terus menyerbu ke arah mereka dengan darah dan keringat. Pikiran Wu Zhenze menjadi kosong sesaat.
Tunggu sebentar. Apa yang harus saya lakukan? Saat dia kembali ceria, sebuah patung batu sudah berdiri di depan matanya. Dia akhirnya tahu apa yang memukul rahangnya. Itu adalah buku batu tebal yang terlihat seperti beberapa ensiklopedia yang ditumpuk satu sama lain. Meski terlihat seperti buku, bahannya adalah batu. Tidak buku tebal bisa jadi senjata pembunuh kan? Wu Zhenze tiba-tiba teringat hukuman pidana yang dia lihat di TV. Dia tertawa. Bagaimanapun, sekarang saya tidak memiliki kemampuan untuk bertahan atau kekuatan untuk menghindar, apalagi melakukan serangan balik. Jadi dalam keputusasaan, dia tersenyum dan menurunkan tangannya. Bang! Menerima dampak ledakan, patung batu yang pecah itu terbang keluar. Hah? Wu Zhenze tiba-tiba menjadi energi. Dia berkedip keras, menggelengkan kepalanya, dan kemudian menatap pria yang dikenalnya di sampingnya. Apa kabarmu? Ribuan kata berubah menjadi seruan. Itu Cheng Jinwu. Wu Zhenze memandang pihak lain dengan heran dan bertanya. Apakah kamu baru saja menggunakan tangan kosong? Aku akan membicarakan spesifiknya nanti. Meninggalkan Wu Zhenze di tempatnya, Cheng Xiaoyu lari ke tempat lain. Dia melihat sekeliling sambil berlari, ketika objek reflektif tiba-tiba masuk ke garis pandangnya. Itu adalah belati Raja Iblis. Menemukannya. Seong Jinwoo mengulurkan tangannya ke arah belati. Segera setelah, kekuatan dominator berlaku, belati dengan cepat kembali ke tangan Cheng Jinwoo. Desir. Benar saja, rasa di tangan selalu yang terbaik. Bang! Setelah menendang patung batu di depannya, Seong Jinwoo mengayunkan belati dan menebas patung batu yang terjerat di sekitar para pemburu. Panggilan. Cheng Jinwoo menarik napas dalam-dalam. Ketika saya melambat, saya merasa lebih bebas. Kemudian, Cheng Jinwoo menghilang dari pandangan semua orang. Dia menghancurkan patung batu dengan kecepatan yang bahkan tidak bisa diimbangi oleh pemburu tingkat tinggi. Desir. Ledakan. Keempat patung batu itu jatuh ke tanah pada saat bersamaan. Dengan bantuan Seong Jinwoo, para pemburu yang akhirnya keluar dari krisis semuanya membuka mulut. Wu Zhenze mendatangi mereka perlahan, katanya pelan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, peace out and bye-bye.